Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, inilah Berita Lampung pilihan hari ini. Banjir merendam Jalan Yosudarso, Bandar Lampung dan melumpuhkan arus lalu lintas. Seorang pencatatan PNS ditangkap karena merampok agen ATM Mini di Lampung Selatan. Uang hasil merampok untuk biaya mudik Lebaran. Penembak di kantor MUI Pusat merupakan warga Pesawaran. Tersangka pernah ditangkap karena mengaku sebagai nabi. Pelaku perusakan dan penembakan di kantor Majelis Ulama Indonesia atau MUI Pusat di Jakarta pada Selasa siang merupakan warga Lampung. Pelaku bernama Mustafa, warga Desa Sukajaya, Kecamatan Wahilau, Kabupaten Pesawaran. Pasca ditangkap, rumah pelaku telah diberi garis polisi. Banyak warga mendatangi rumah Mustafa untuk mencari tahu kebenaran terkait penembakan di kantor MUI itu. Para tetangga tidak menyangka dengan perbuatan Mustafa, sebab selama ini Mustafa dikenal baik dalam bertetangga. Nggak nyangka karena kita kemarin malam sempat ketemu ngobrol di warung gitu. Dia beli rokok gitu, kita tegur. Pas Lebaran kita silaturahmi gitu, ketemu di warung juga, kita ngobrol di warung, enjoy orangnya gitu. Berarti dalam keseharian sendiri pelaku nggak ada yang mencurigakan Pak ya? Nggak ada. Pekerjaannya dia sering ke kebun, normal, ke kebun, ya aktivitas sehari seperti orang biasa lah gitu. Terkait dengan penembakan di MUI, warga saya itu memang betul, itu warga saya. Cuman kalau melihat keseharian dia sangat normal dan perilakunya sehari-hari sama seperti kita pada umumnya. Adapun kejadian yang di MUI itu mungkin itu saya belum paham karena kita kaget juga baru siang hari ini, sore ini kita baru tahu. Berdasarkan data polisi, Mustafa pernah ditangkap polisi sektor Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung pada 2016 karena mengaku sebagai nabi. Keterangan rumah sakit jiwa keluarganya tadi sempat kita tanya, dia tidak pernah berobat di rumah sakit jiwa. Terus pelaku sendiri apakah ada catatan kriminal Pak di Polres Pesawaran sendiri Pak? Di Polres Pesawaran saya pikir itu dilaporkan waktu itu 2016 di Polda ya, di Polda Lampung. Kemudian sudah ada putusan pengadilannya, ya, dituntut 5 bulan maksud saya. Putusannya kalau nggak salah 3 bulan. Mustafa merupakan petani coklat dan memiliki 4 anak. Motif penembakan belum terungkap sebab Mustafa tewas usai melakukan penembakan di kantor MUI Pusat. Pada penembakan itu, seorang warga terluka di punggungnya. Ari Susanto melaporkan dari Pesawaran. Petugas gabungan dari Polres Jakarta Pusat dan Pesawaran, Rabu dini hari menggeledah rumah Mustafa, pelaku perusakan dan penembakan di kantor Majelis Ulama Indonesia atau MUI Pusat. Penggeledahan disaksikan Pamong dan keluarga Mustafa. Dalam penggeledahan di rumah Mustafa di Desa Sukajaya, Kecamatan Wahilau, Kabupaten Pesawaran, Lampung ini, petugas menyita sejumlah dokumen dan obat asma yang biasa dikonsumsi Mustafa. Saya mungkin nanti ibu bisa pegang lagi langsung seperti itu, karena takutnya kececer di sini. Polisi belum membeberkan isi dokumen yang disita itu. Jadi pagi ini
kita membackup ya, Satreskrim dari Jakarta Pusat dalam hal ini melakukan penggeledahan di rumah saudara Mustafa ya. Kaitannya untuk mengetahui sejauh mana keterlibatan beliau tentang peristiwa. Dalam hal ini ada beberapa dokumen yang dibawa, nanti akan kita sampaikan karena ini masih dalam proses pengamanan dulu. Penggeledahan ini terkait penyelidikan kasus perusakan dan penembakan di kantor MUI Pusat Jakarta yang dilakukan oleh Mustafa pada Selasa siang. Berdasarkan data polisi, Mustafa pernah ditangkap pada 2016 lalu karena memecahkan kaca ruangan Ketua DPRD Lampung. Aksi nekat Mustafa itu karena keinginannya menyampaikan dirinya sebagai wakil Nabi Muhammad SAW tidak ditanggapi. Andri Kurniawan melaporkan dari Pesawaran. Keributan ini terjadi di Pasar Waihalim, Bandar Lampung. Seorang brimob sekaligus pemilik toko pakaian dikeroyok dua pria pemulung yang merupakan kakak dan adik. Keributan berhasil dilerai warga, namun korban menderita luka memar di wajah dan tangan. Korban bernama Bribtu Tri Rahman, personil Brimob di Sumatera Selatan. Pengeroyokan berawal saat korban sedang mencari uang kembalian yang jatuh usai belanja di warung di sebelah tokonya. Saat itu dua pelaku sedang mengambil barang-barang bekas di depan toko korban. Pelaku marah karena ditegur mengambil uang korban. Ada kesalahpahaman bahwa memang si oknum anggota Polri ini memiliki sedikit usaha, yaitu sebagai penjual baju. Pada saat buka toko baju di kawasan Waihalim, di situ ada kesalahpahaman terkait masalah ada uang kembali. Selanjutnya, hal itu membuat pemicu bahwa dua orang ini mendatangi anggota tersebut karena kesalahpahaman tersebut dan menyerang oknum anggota Polri tersebut. Rabu siang, pengeroyok korban telah ditangkap polisi. Pelaku dijerat pasal 170 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Robi Lasto melaporkan dari Bandar Lampung. Setelah divonis 12 tahun penjara, mantan Rektor Unila Karomani yang jadi terdakwa dalam kasus suap penerimaan mahasiswa baru membacakan pledoi atau nota pembelaan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Rabu siang. Untuk Fakultas Kedokteran dengan nada terbata dan menahan tangis, Karomani dalam pledoinya meminta maaf dan menyesali perbuatannya, serta meminta keadilan hukum kepada hakim. Meski tidak meminta bebas, Karomani menyatakan bahwa infak bukanlah suap. Namun sifatnya sukarela untuk kepentingan umat, karena infak yang diberikan tidak semuanya dari para orang tua calon mahasiswa, namun ada dari pihak yang tidak ada kaitannya dengan penerimaan mahasiswa di Unila. Semoga Mas Hakim yang mulia bisa meringankan hukuman saya. Saya telah berusia 62 tahun, istri saya sakit-sakitan, serta masih butuh pengobatan, dan saya masih memiliki tanggungan anak yang baru masuk kuliah. Selain itu, saya sebagai ASN, sebagai rektor akan diberhentikan dengan tidak hormat, meskipun saya telah mengabdi 35 tahun tanpa cacat seperti yang saya sebutkan. Ini tentu menjadi pukulan berat buat saya dan keluarga saya. Padahal saya tidak mendapat keuntungan apapun dari apa yang saya perbuat. Semua saya sekali mohon keadilan yang seadil-adilnya dan mohon hukuman yang seringan-ringannya. Demikian pledoi ini saya sampaikan. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam majelis hakim yang mulia. Saya mohon maaf pada jasa KPK jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Karomani juga mengaku salah karena tidak melaporkan kegiatan pembangunan gedung Lampung Nahdien Center kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Sebagai berita, apa saya